Mana na lakmal raturu koso. Sana ko kanangin nakatik. Kalau yang dekat airnya tidak sebersih ini kan? Iya, air bersih. Mulut. Makanya. Kenapa ambil airnya jauh sekarang nih? Sekarang jauh sekali. Kenapa? Yang dekat kenapa? Mesti pakai motor baru. Menikmati teh panas menjadi hal yang tidak sederhana bagi Julianus. Sebab air bersih yang layak untuk dikonsumsi sudah tidak tersedia di dekat rumahnya. Ih, itu lumpur dari mana tadi? Dari gunung itu, Dari tambang emas. bawah dari atas itu? Iya, Perusahaan punya itu? perusahaan punya. Ini yang dibawa air? Iya, bawa air kemarin. Perusahaan yang dimaksud adalah PT IMM yang bergerak di bidang pertambangan emas. Perusahaan ini membuka lahan dan mengeksplorasi kawasan hulu untuk mendapatkan emas. Seiring aktivitas perusahaan, kondisi Sungai Lele kini berubah. Biasa ambil di sini? Ya, biasa di sini. Ambil di sini? Saya sebarang-barang bagi dua tuh. Kita ke rumah di sini juga aja begitu, ke darat juga aja begitu. Oh, untuk apa ini air dulu ini? Ini untuk minum, Mandi. mandi, memasak. Karena semua sama tuh jernih. Karena sudah bisa dipakai ini. Ntar bisa lagi. Belum lagi jika terjadi hujan, kondisinya menjadi seperti ini. Izin operasi perusahaan ini dikeluarkan tahun 2018 oleh Abdul Ghani Kasuba ketika menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Ini baru satu contoh masalah yang dihadapi warga di masa kepemimpinan Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara. Abdul Ghani Kasuba memulai kepemimpinan Maluku Utara sebagai Wakil Gubernur di tahun 2008 hingga 2013. Di tengah masa jabatannya, ia mulai membangun kekuatan politik berbasis kekeluargaan atau yang kita kenal sebagai politik dinasti. Adiknya yang bernama Muhammad Kasuba terpilih sebagai Bupati Halmahera Selatan dan menjabat selama 2 periode. Abdul Ghani Kasuba lalu menjadi Gubernur Maluku Utara pada tahun 2014 hingga 2024. Di rentan waktu ini, 2 keponakannya melanjutkan kepemimpinan di Halmahera Selatan setelah Muhammad Kasuba tidak bisa lagi bertarung di tingkat kabupaten. Bahren Kasuba menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan di tahun 2016 hingga 2021. Lalu dilanjut oleh Hasan Ali Basam Kasuba sebagai Wakil Bupati di tahun 2021 hingga 2023. Lalu ia naik posisi menggantikan bupati yang meninggal hingga saat ini. Politik dinasti basically adalah sebuah upaya pengorganisasian kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui hubungan perkawinan ataupun melalui hubungan darah, yang ditujukan untuk merebut posisi kekuasaan tertentu.
Indonesia pernah memiliki undang-undang yang mengatur tentang dinasti, di mana seseorang tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah jika memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Namun, undang-undang ini digugat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Tidak ada siapapun yang dirugikan haknya apabila pemohon memiliki hubungan keluarga dengan petahana dan tidak ada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu dengan pemohon mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, pelarangan terhadap seseorang yang karena memiliki hubungan keluarga dengan petahana untuk menjadi calon kepala daerah adalah bertentangan dengan prinsip konstitusi. Gugatan ini diajukan oleh Adnan Purit Syah Ihsan, anak Bupati Goa yang saat itu sedang menjabat, yaitu Ihsan Yassin Limpo. Memiliki konflik kepentingan, bahkan hakim pun kalau memiliki. Hasilnya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. MK berpendapat larangan itu melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang disayangkan dari putusan Mahkamah Konstitusi hanya melihat hak asasi calon yang berasal dari keluarga dinasti. Soal tidak bisa menolak hubungan darah dan lain sebagainya. Tapi apakah Mahkamah mempertimbangkan hak asasi pemilih publik dan juga kontestan yang lain untuk mendapatkan kompetisi yang adil, setara, yang bebas dari penyalahgunaan atau politisasi kekuasaan? Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, jumlah kandidat yang terafiliasi politik dinasti meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya 12 kandidat, 2015 meningkat menjadi 57 kandidat. Adnan Purit Syah Ihsan termasuk salah satu yang terpilih. Ia menjadi Bupati Goa selama 2 periode melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Kebanyakan politisi dinasti yang udah menjabat 2 periode nggak bisa melanjutkan lagi, akhirnya mempromosikan keluarganya gitu. Jadi explosion itu jelas kelihatan karena kebetulan pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 itu banyak daerah yang incumbent-nya itu udah nggak bisa mencalonkan diri lagi gitu. Udah 2 periode gitu. Saat 2 periode itu udah hit 2 periode, maka ya secara rasional mereka mencalonkan kerabatnya gitu untuk itu. Jadi ada explosion itu wajar karena itu bertepatan saat banyak daerah di Indonesia incumbent-nya tidak lagi bisa mencalonkan diri. Pada Pilkada tahun 2020, 124 kandidat terpapar dinasti. 72 diantaranya terpilih, termasuk Gibran Rakabuming Raka serta Bobi Nasution yang berstatus sebagai anak dan menantu dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Gibran sebagai wali kota Solo menang mutlak dengan memperoleh 86,5% suara. Sedangkan Bobi sebagai wali kota Medan meraih 53,5% suara. Jokowi bukan orang pertama yang bikin dinasti politik, tapi Jokowi adalah presiden pertama yang menormalisasi politik dinasti. Belum ada juga dalam sejarah Indonesia seorang sitting presiden, presiden yang sedang menjabat, memiliki anggota keluarga yang running sebagai kepala daerah saat dia masih menjabat gitu. Belum pernah ada tuh di sejarah Indonesia. Sisanya seperti yang sudah kita ketahui. Saudara Profesor Dr. Haji Anwar Usman SH.MH bin Haji Usman, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Noto Miharjo, nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya Idayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai. Saksi Sanji.
Sejak Maret hingga Agustus 2023, terdapat 9 perkara perihal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan berasal dari Almas Saki Biru yang dalam permohonannya menginginkan Gibran untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ini kita sangat beruntung ini, beliau berkenan bersama kita pada hari ini. Perkara ini dibahas Anwar Usman saat sedang menghadiri sebuah acara. Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang, umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Amar putusan mengadili. 1 bulan setelahnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait perkara ini. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. MK baru saja menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Sembilan hari setelahnya, di hari terakhir batas pendaftaran, Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Presiden yang ke-7 insya Allah menyerahkan kepada Presiden yang ke-8. Insya Allah Prabowo Gibran berbakti dan mengabdi
kepada rakyat Indonesia. Ini adalah pidato ketika Prabowo dan Gibran unggul hasil perhitungan cepat. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Jadi memang ada banyak penjelasan struktural maupun kultural yang membuat dinasti politik itu mendapatkan tempat yang begitu positif di politik kita. Sementara masyarakat kita 57% lulusan SMP dan SD. Besar sekali masyarakat yang kurang terdidik. Jadi dinasti politik yang predatoris, yang korup itu banyak yang tidak diketahui sama masyarakat. Nah ini PR ya buat kita ke depan. Masyarakat yang tidak alergi terhadap politik dinasti ini kan sudah melalui pengkondisian yang sedemikian rupa gitu oleh elit, yang dilakukan oleh elit yang mengatakan bahwa oh itu hak asasi manusia kok, oh toh keluarga saya bukan saya yang tunjuk tapi dipilih oleh masyarakat gitu, itu tetap demokratis kok. Itu kan bagian-bagian narasi untuk menormalisasi politik dinasti gitu. Nah memang kelemahan civil society kita adalah kita tidak punya resource sekuat kalangan politisi dinasti untuk sosialisasi ke masyarakat kan. Mereka punya tim sukses, mereka punya struktur partai, mereka punya jaringan sosial gitu. Sementara energi kita paling banyak main di Twitter. Twitter cuma 5% warga Indonesia yang terakses oleh Twitter ini. Di TikTok aja kalah telak. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Pak Jokowi kan banyak yang bilang bapak pembangunan infrastruktur gitu. Kalau menurut saya juga dari sisi yang lain Pak Jokowi juga adalah bapak politik dinasti Indonesia gitu. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik suksesi dinasti di level nasional yang dilakukan secara langsung itu terjadi pada saat Pak Jokowi mentransfer kekuasaannya ke anaknya gitu, ke Gibran. Dan kita tahu semua prosesnya bagaimana itu terjadi kan. Ya tadi, dia menegasikan kaderisasi. Dia menegasikan rekrutmen politik yang demokratis. Politik dinasti yang meresahkan kita adalah dia mengkooptasi jalur pencalonan untuk mengisi jabatan-jabatan publik dengan mengandalkan status hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatannya yang tidak diikuti oleh tadi ya prinsip-prinsip pencalonan yang demokratis tadi. Ya seperti kita bahas ya,
karena dia anaknya petahana atau anaknya elit partai, dia mendapatkan tiket itu tanpa melalui proses sebagaimana yang harus dilalui oleh kader pada umumnya. Satu hari bergabung bersama partai, langsung jadi ketua umum gitu ya, atau 2 hari lah ya. Kalau 1 hari nampaknya belum ada, tapi kalau yang 2 hari ada. Nah, berapa hari bergabung dengan partai langsung menduduki posisi-posisi strategis yang kalau bagi orang mungkin seperti saya kalau masuk partai itu tidak akan saya dapatkan. Partai politik kita ini terlalu lemah. Mereka tidak punya diferensiasi yang kuat dari sisi ideologis, dari sisi programatik, dan dari sisi institusionalisasi juga sangat lemah. Jadi ini membuka peluang buat munculnya personalisasi politik. Jadi politik dinasti itu menjadi brand, sebuah kekuatan elektoral. Bukan partainya yang harusnya jadi brand elektoral, tetapi politik dinasti. Permasalahannya adalah membentuk dinasti politik ini bisa dijadikan sebagai sebuah strategi untuk wealth defense atau untuk mempertahankan kekayaannya gitu. Korupsi itu dilakukan bukan hanya oleh satu orang tapi bergenerasi gitu. Bukan hanya 10 tahun seorang incumbent tapi mungkin 20 tahun setelah keluarganya juga menjabat sebagai kepala daerah misalkan. Kekuasaan yang diturunkan kepada keluarga rentan akan perilaku koruptif. Setidaknya terdapat 38 politisi yang terpapar dinasti terjerat korupsi. Praktik korupsi yang dilakukan oleh dinasti politik itu beragam, tidak tunggal gitu ya polanya. Ada yang memang mereka menyasar pengadaan barang dan jasa. Itu juga bermacam-macam. Tendernya misalnya, ada juga kalau lihat spesifik permasalahan alat kesehatan yang dibajak, dan lain lagi, masih banyak lagi. Sisi lain ada juga misalnya yang dilihat adalah jual beli jabatan yang dilakukan oleh para pejabat yang memang mereka terafiliasi dengan politik dinasti. Atau juga dalam hal ini sumber daya alam. Sumber daya alam juga bisa dibajak oleh para dinasti politik. Dengan cara apa? Misalnya suap-suap yang diterima oleh para dinasti politik ketika menjelang pilkada. Pembajakan sumber daya alam terjadi di Maluku Utara. Obral izin dikeluarkan tanpa memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan. Lagi-lagi, masyarakat yang menanggung akibatnya. Hadianto, warga desa Yaba, Pulau Bacan, merasakan dampak dari kehadiran perusahaan PT IMM. Karena dampaknya itu karena sebelum itu perusahaan masuk itu kan dia kebanyakan kan begitu dia 1 ton lebih. Nah, sekarang perusahaan masuk kan dia yang kenal itu embaknya di atas toh. Akhirnya kita tidak bisa. Kan sering kan kali kan dia masuk ke sini, akhirnya dia punya jatuh kan bawah habis. Jika hujan, kebun kelapa Hadianto terendam banjir. Ke arah sana? Iya, jalurnya air sana. Kalau sini palingnya cuma sampai sini saja. Situ saja. Iya, kalau yang di sana dia ukuran begini. Semana? Begini. Oh, segitu. Berarti berkurang hasil ini dari atas ini kalau yang terendam begini. Iya, seperti yang ini nih tidak terkurang. Biasa kan dia kan begini buahnya. Kan iya. Kan dia ini yang ini kurang. Iya betul. Ini juga tuh? Iya. Yang ini kalau. Masalah lainnya, sengketa lahan.
Setelah mendapatkan izin, perusahaan menjanjikan kompensasi yang layak kepada 60 warga yang memiliki lahan. Namun sampai saat ini, masyarakat tidak mendapatkannya. Tidak hanya itu, Abdul Ghani Kasuba juga mengeluarkan izin kepada 52 perusahaan di sekitar Maluku Utara. 10 diantaranya berada di Halmahera Selatan, daerah di mana keluarganya menjabat sebagai bupati. Seperti AGK, Muhammad Kasuba dan Bahren Kasuba meninggalkan jejak kerusakan lingkungan atas pemberian izin perusahaan selama menjabat. Seperti di kawasan Pulau Obi. September 2024, AGK divonis 8 tahun penjara atas kasus menerima suap sebesar 100 miliar rupiah untuk izin perusahaan di wilayah Maluku Utara. Sementara adik dan keponakannya mencalonkan diri di Pilkada 2024. Muhammad Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara, Bahren Kasuba dan Ali Basam Kasuba bertarung di Halmahera Selatan. Kondisi serupa terjadi di Mamuju Tengah. Sungai-sungai kecil ini tercemar, sementara aliran airnya mengarah ke sungai yang dimanfaatkan warga untuk pengolahan tambak. Lokasi tambak berdekatan dengan perkebunan dan pabrik pengolahan sawit milik PT PGL. Kondisi seperti ini sudah dikhawatirkan oleh warga sekitar sejak perusahaan hendak diresmikan. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan hari ini merupakan aksi dari ketiga menuntut bagaimana meminta kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, kepada PT Prima Nusa Global Lestari untuk bagaimana memberikan solusi untuk masyarakat tambak. Silahkan titik yang mana yang dirugikan. Aras Tamauni selaku Bupati Mamuju Tengah turun tangan menghadapi masa aksi. Saya minta masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jadi begini, jangan, Anda tidak bisa bicara. Bapak bicara tadi, saya bicara sekarang. Makanya saya minta sama saudara-saudara, hari ini saya mau buka pabrik. Namun, ia tetap meresmikan perusahaan PT PGL di Desa Kambunong. Bagaimana cerita selanjutnya? Tidak ada satupun warga yang bersedia bicara terkait hal ini. Aras Tamauni memulai karir politiknya sebagai Kepala Desa Tobadak. Lalu ia menjabat sebagai Ketua DPRD Sulawesi Barat pada tahun 2014. Di tahun yang sama, anaknya yang bernama Arsal Aras terpilih dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah hingga tahun 2024. Aras Tamauni kemudian terpilih sebagai Bupati Mamuju Tengah di tahun 2016 hingga tahun 2024. Posisi Ketua DPRD Sulawesi Barat sempat diisi oleh anak perempuannya, Amalia Fitri Aras. Di tengah periode kepemimpinan Aras Tamauni dan Arsal Aras, Amalia Fitri kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Barat di tahun 2019. Tidak hanya itu, di tahun yang sama keluarga lainnya juga memulai menempati posisi di pemerintahan. Arwan Aras terpilih sebagai anggota DPR RI dan Nirmalasari Aras sebagai Ketua DPRD Mamuju Tengah. Bisa dibayangkan ketika eksekutif dipegang keluarga, legislatif dipegang keluarga, kontrolnya di mana? Yang terjadi adalah kong kali kong. Mudah sekali untuk kemudian berkompromi dan menormalisasi proposal yang satu oleh yang lain. Nah, ketika demokrasi tidak ada kontrol, yang terjadi adalah penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, praktik koruptif, dan juga pembangunan akan stagnan, kemiskinan akan semakin buruk. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama 5 tahun terakhir.
Rata-rata IPM di Mamuju Tengah lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Barat. Sementara IPM Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional. Sebut saja Andi. Identitasnya disamarkan demi keamanan. Sebab Andi adalah aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah. Status ini membuat dirinya menjadi rentan ketika berbicara tentang apa yang ia alami. Yang mungkin sudah menjadi rahasia umum di beberapa daerah ketika kita mencoba bukan melawan ya, berarti artinya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan para beliau, ya ada kekhawatiran sendiri bahwa jangan sampai nanti kita ini dimutasi atau bagaimana, apalagi kita ini hanya sebagai ASN biasa. Tahun 2022, lahan milik Andi berubah kepemilikan atas persetujuan Bupati. Sekitar 20 warga lainnya mengalami hal serupa. Pada saat itu sempat juga kita tanyakan ke ketua kelompok kami, bilang kenapa bisa hilang, kenapa ada ceritanya lahan bisa hilang, kan begitu. Ini kan bukan makanan yang bisa hilang kemudian hilang begitu saja. Ini kan lahan yang bentuk fisiknya jelas. Nah pada saat itu menurut keterangan ketua kelompok kami sempat dipanggil oleh Pak Bupati pada saat itu, kemudian entah apa yang disampaikan Pak Bupati sehingga beliau hanya diberikan pesan untuk anggotanya bahwa lokasimu sudah ditarik kembali begitu. Emang sebelumnya ada informasi bahwa Ketua DPR yang menangani kasus ini pada saat itu. Jadi karena pada saat itu keluarga juga agak sungkan untuk ke sana, jadi saya memberanikan diri sendiri tanpa ketua kelompok, tanpa siapapun saya ke sana. Dan ternyata memang di sana pada saat itu memang banyak juga yang sama kondisinya dengan saya dan keluarga, menanyakan tentang lokasinya itu yang hilang juga. Hal serupa dialami Budi. Perusahaan sawit Wahana Karya Sejahtera Mandiri mengklaim lahan milik Budi. Ketika berkonflik, ia diarahkan untuk menghadap ke DPRD. Namun, ia justru diminta untuk menyerahkan lahan miliknya kepada perusahaan. Ya saya heran, saya bilang ini persoalan ini ya, yang namanya kita punya perwakilan wajar kalau sebatas memfasilitasi. Tapi kalau untuk memutuskan haknya seseorang, saya rasa tempatnya keliru. Karena kenapa? Lembaga itu kan di Indonesia ini kan ada lembaga tertentu untuk dipakai untuk menyelesaikan hak-haknya seseorang. Nah, pada waktu itu kita dibawa ke tempat di selaku perwakilan kami di DPR di Rujak, kita dialog untuk diminta penyerahan lahan sekian luasnya kami, saya tidak terima. Buat apa saya mau menandatangani sesuatu yang tidak pernah saya komitmen bahwa saya mau bagi tanahku? Alangkah ganjilnya saya ini orang kalau saya punya sawit sudah ada, kemudian lahanku sudah bersertifikat, lantas saya mau masukkan perusahaan baru dibagi tanahku, tidak masuk akal lah. Hingga saat ini, permasalahan yang mereka alami belum menemukan titik terang. Terlebih, mereka selalu dihadapkan dengan keluarga Aras yang mengisi jabatan krusial di pemerintah daerah. Saat ini, Amalia Fitri Aras terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Dan Nirmalasari Aras sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menggantikan Arsal Aras. Diikuti Aswanto Aras yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara Arsal Aras mencalonkan diri sebagai Bupati Mamuju Tengah. Sedangkan Arwan Aras sebagai calon wakil Gubernur Sulawesi Barat. Seluruh masyarakat, harapan kami ini bagaimana pemerintah bisa mengayomi masyarakat untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya kerjasama dengan perusahaan. Itu harapan kami sebenarnya. Bukti kami di lapangan seperti ini. Konflik-konflik yang ada,
Kasihanlah saudara kita yang tidak punya hak milik, bukti dasar hak milik, dan mereka mau mengadu kemana? Kita selalu berharap bahwa ke depan ini artinya masyarakat tidak punya lagi ketakutan untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian tidak ada lagi kekangan-kekangan begitu. Artinya kita hidup seperti biasanya, artinya punya kebebasan begitu. Apalagi kita ini sudah merdeka ya. Tanpa disadari standar hidupnya jadi sangat rendah, bare minimum dan gitu-gitu aja gitu. Gimana kita misalkan mau bersaing dengan negara lain kalau misalkan masyarakat tuh dipaksa untuk menerima keadaan bahwa ya hidupnya akan gini-gini aja gitu. Memang nggak semuanya kesalahan itu bisa dilimpahkan ke politisi dinasti gitu. Karena politisi non-dinasti pun melakukan hal yang sama gitu. Cuman kalau politisi non-dinasti itu mungkin dia masih bisa diganti nantinya gitu. Tapi kalau politisi dinasti artinya setidaknya selama bapaknya 2 periode, 10 tahun, anaknya 2 periode, itu udah 20 tahun kita hidup di kondisi yang gitu-gitu aja dan itu dinormalisasi. Upaya intervensi peraturan tidak berhenti di pemilihan presiden 2024. Partai Garuda mengajukan gugatan terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Pasal ini mengatur tentang batas usia minimum pencalonan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota. Hasilnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut. Jika sebelumnya batas usia minimal 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk wali kota dan wakil wali kota, berubah menjadi sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan berbeda, yaitu sejak penetapan pasangan calon. Namun DPR menolak putusan Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih putusan Mahkamah Agung. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat panja kami nyatakan ditutup. Tak lama berselang, Jokowi merespon hasil rapat panja di DPR. Sore Pak Jokowi, Pak kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Banyak yang menduga wawancara ini rekayasa. Namun satu yang jelas tidak direkayasa adalah kemarahan masyarakat sipil. Jangan berharap kalau kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan tolol. Tolol setolol-tololnya. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan.
sudah sangat terang benderang diputuskan MK, kok bisa sebegitunya mereka tafsirkan secara berbeda. Jadi eskalasi kemarahan itulah yang membuat masyarakat bergerak. Istilahnya begini, masyarakat itu seperti dikencingi di mukanya oleh para politisi yang membahas tafsir seperti bumi dan langit antara putusan MK dengan apa yang mereka bincangkan di parlemen. Dan itu yang saya kira menjadi pelajaran penting ya, bahwa ternyata publik kita tidak tidur. Sekarang tingkatkan fokus Anda. Berikut sederet calon pemimpin daerah tahun 2024 yang memiliki hubungan keluarga oleh petahana atau anggota legislatif periode 2019 dan 2024.
sisanya tidak teridentifikasi. Kita nggak bisa melarang, karena MK juga udah mengetok palu. Tetapi juga jangan diberi karpet merah, privilege kepada calon dinasti tadi untuk mendapatkan banyak keuntungan. Harus dibikin rata. Jadi sehingga politisi yang nggak punya darah biru pun bisa compete secara fair dan bisa punya potensi untuk mengalahkan. Ada negara-negara tetangga kayak Filipina misalkan, terus kemudian negara lain yang dikuasai dinasti misalkan Bangladesh, itu nggak bagus gitu in the long run. Kita udah bisa belajar dari mereka dan harusnya itu juga bisa dilakukan di Indonesia untuk belajar, bukan meniru kayak jadi dinasti kayak mereka, tapi gimana kita melawan dinasti tersebut gitu. Yang paling bahaya, masyarakat bisa menjadi tidak percaya dengan demokrasi. Orang menjadi tidak percaya pada partai politik, tidak percaya kepada pemilihan langsung, tidak percaya pada insentif atau manfaat dari punya pejabat publik yang dipilih langsung. Jadi bisa kemana-mana eksesnya.